Nah, ini jelang Lebaran, demi mendapat uang cetak terbaru, ratusan warga terlibat dorong-dorongan untuk dapat nomor antrean yang dibagikan petugas keamanan di Kota Padang, Sumatera Barat. Kuota yang diberikan maksimal 3,8 juta rupiah per orang dengan pecahan mulai dari 1.000 hingga 50.000 rupiah. Aksi saling dorong dan berdesakan tak terelakkan saat petugas keamanan membagikan nomor antrian untuk penukaran uang baru di kawasan Pasaraya Kota Padang. Tak disangka, penukaran uang pecahan laik edar melalui kas keliling Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat ini disambut antusiasme warga yang tengah berbelanja bahan pokok di Pasaraya Padang. Antrean panjang pun tak terhindarkan, mengingat masyarakat berharap bisa menukarkan rupiahnya menjadi berbagai pecahan uang tunai. Layanan penukaran uang dibuka dengan batas maksimal 3,8 juta rupiah per orang, dengan pecahan mulai dari 1.000 hingga 50.000 rupiah. Lama banget, artinya ribet banget. Tadinya kan lihat link, tahu nggak bisa daftar link, langsung datang ke sini. Ngantri tadi udah pindah-pindah, tadinya dari situ, katanya di situ kan, udah tahu dari sini. Kota Padang dan insya Allah mulai besok selama 3 hari ada juga di Bukit Tinggi di Pasar Bawah. Karena penukaran mobil ini kan kami batasi ya uang yang kami keluarkan. Jadi kita, tapi kan 5 hari lah insya Allah yang kalau yang hari ini nggak dapat besok nggak dapat. Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat sudah menyiapkan uang tunai 2,849 triliun rupiah untuk memenuhi penukaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah dengan menggandeng perbankan di 19 kabupaten dan kota pada 100 titik layanan dan 415 kali kegiatan penukaran uang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, ini harus sabar-sabar lagi pemirsa ya. Untuk menghindari kericuhan seperti informasi sebelumnya, Bank Indonesia kembali membuka layanan tukar uang baru pecahan kecil. Nah, tahun ini penukaran lebih teratur karena harus memesan jadwal penukaran terlebih dahulu lewat aplikasi Pintar. Warga mulai memadati mobil kas keliling yang tersebar di berbagai sudut kota. Mereka rela berdesakan hanya untuk mendapatkan lembaran rupiah yang masih mulus dan harum khas uang baru. Alhamdulillah ya didahului yang punya balita, lansia sama yang mau anak. Karena itulah Bank Indonesia sudah menyiapkan persediaan uang baru di ratusan titik maupun layanan jemput bola pada pusat keramaian. Langkah pertama, Anda wajib mendaftar melalui website Pintar sebelum menukar uang. Nah, metode yang akan kita bahas adalah penukaran uang secara online melalui website Pintar BI. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buka browser di handphone ataupun di laptop kamu, lalu ketik pintar.bi.go.id. Setelah mendapatkan konfirmasi tanggal penukaran, Anda bisa mendatangi lokasi penukaran dengan membawa kartu tanda pengenal. Agar tidak ada yang memborong dan semua warga kebagian uang anyar, layanan penukaran Serambi 2026 membatasi paling banyak sebesar Rp5.300.000 dalam satu paket penukaran. Seperti maksimal Rp2.500.000 untuk penukaran pecahan Rp50.000 hingga pecahan terkecil Rp1.000 yang hanya bisa ditukar sebanyak Rp100.000 saja. Agar tidak tertipu uang palsu, Bank Indonesia mengimbau agar warga tidak tergiur menukar uang di pinggir jalan. Lebih baik antre di jalur resmi agar aman dan juga lebaran tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penukaran uang baru sudah dimulai dan kita akan melihat antusiasme warga berburu rupiah anyar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Rekan Naura Syafika akan melaporkannya untuk Anda. Di bulan Ramadan ini berbagai persiapan sudah dilakukan pastinya oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyiapkan THR yang nanti akan dibagikan saat momen Lebaran. Dan nantinya saat momen Lebaran ini akan dibagikan merupakan uang baru yang dimana masyarakat pastinya menukarkan uang baru di lembaga yang resmi seperti Bank Indonesia yang sekarang memfasilitasi dengan adanya kas keliling atau mobil keliling di mana penukaran uang lama bisa ditukarkan dengan pecahan baru. Salah satunya di titik saya melaporkan ini di parkiran Masjid Istiqlal Jakarta Pusat.
untuk penukaran sudah dilakukan dari pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penukaran di sini memang ada beberapa syarat, di mana untuk syarat yang pertama adalah peserta atau warga yang hadir di sini harus sudah melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu. Dan memang untuk pendaftaran secara online ini juga nantinya dibutuhkan untuk menjadi salah satu bukti bahwa sudah melakukan pendaftaran, kemudian diserahkan untuk dilakukan verifikasi oleh petugas yang ada di lokasi. Dan selain dari bukti pendaftaran yang sudah dilakukan secara online, itu harus membawa juga yang namanya KTP yang nanti akan dilakukan dan diserahkan kepada petugas. Nanti dari sini setelah verifikasi nanti akan dipanggil dan juga bisa langsung melakukan penukaran. Penukaran ini dilakukan di mobil keliling Bank Indonesia. Nah, ini adalah untuk mobil keliling Bank Indonesia, di mana nanti penukaran dilakukan di sini di loket yang nanti langsung dikasih untuk uang pecahan barunya. Nah, untuk masyarakat perlu dipahami juga bahwa memang untuk setiap titik dari penukaran uang yang difasilitasi Bank Indonesia ini nantinya dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan pendaftaran periode ketiga, dari Jakarta, Naura Syafiqah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Lagi-lagi kesucian bulan Ramadan dinodai aksi remaja yang terlibat perang sarung berisi batu jelang waktu berbuka di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Warga ketakutan, khawatir lapak dagangan takjilnya jadi sasaran perusakan para pelaku. Warga panik saat tiba-tiba terjadi perang sarung yang melibatkan sejumlah remaja, bahkan anak-anak, di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Kedua kelompok saling serang menggunakan sarung yang diisi batu di ujungnya untuk melukai lawannya. Warga yang baru saja menggelar lapak dagangan takjilnya pun berusaha menghindari perang sarung ini. Meski tak menimbulkan korban luka, namun warga mengaku sangat khawatir karena perang sarung ini sudah sangat meresahkan. Warga pun segera turun tangan dan langsung membubarkan para pelaku perang sarung. Keluar mancing motor, main HP, nggak tahu tuh anak-anak pada kumpul nih, gitu pada kumpul, nggak tahu, wah. Udah ada yang ngambil balok tuh, nakut-nakutin maksudnya, bukan mau dipukul. Udah bubar gak lu, gua balok-balok ini ya, akhirnya bubar. Agar kejadian tak berulang, diharapkan orang tua bisa memperhatikan buah hatinya untuk tidak terlibat aksi perang sarung karena sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Peringatan keras bagi orang tua untuk selalu mengawasi mainan anak-anaknya. Asik bermain meriam spiritus atau beleson spiritus saat ngabuburit, dua bocah terluka bakar di wajah dan sebagian wajahnya di Lebak, Banten. Kedua bocah terluka usai meriam yang dimainkan tiba-tiba meledak hingga harus dirawat intensif di klinik. Kena belesonan ini dua orang. Seorang bocah SM 13 tahun dievakuasi warga dan menderita luka bakar di wajah usai meriam spiritus atau belesan spiritus yang tengah dimainkannya tiba-tiba meledak di kampung Desa Pasir Tanjung, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Korban lainnya AA 7 tahun harus menjalani perawatan intensif di klinik juga akibat luka bakar di bagian wajah. Peristiwa naas ini bermula saat keduanya tengah asik bermain meriam spiritus sambil menunggu waktu berbuka. Tiba-tiba percikan api yang dinyalakan korban malah menyambar dan memicu ledakan hebat dan melukai kedua bocah. Warga segera memberikan pertolongan dengan menyiramkan air ke tubuh korban. Belesonan, terus dikasih spiritus, terus bisa dibakar, Langsung meledak. berat kena muka. Berarti yang kebakar muka itu semua? Yang kebakarnya luka, banyak, terus muka, terus ini paha ada, kaki itu, tangan ada. Kedua korban kini dirawat intensif di UGD Klinik Antasari Pharma Rangkas Bitung dan terus dipantau tim medis guna mencegah infeksi dan komplikasi lanjutan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.